yang nggak memanusiakan manusia menurut gue salah satunya adalah sistem hafal dan nilai. Ya. Contohnya paling gampang gini. Hai Inspigors, ketemu lagi bareng saya Ayu Kartika Dewi dan di sini gue udah ditemenin sama Gerald Sebastian. Jadi di dalam episode ini kita bakal ngobrol dengan banyak anak-anak muda yang udah punya karya keren-keren banget untuk memajukan Indonesia. Gerald, Selamat malam. Tapi nanti yang denger beda-beda waktunya. jadi selamat apa aja? Selamat mengerjakan apapun yang dikerjakan. Gerald, idolanya siapa sih kalau kita ngomongin pahlawan atau kayak tokoh nasional gitu? Idola Ki Hajar Dewantara. Kenapa tuh? Tahu nggak nama asli Ki Hajar Dewantara siapa sebelumnya? Raden Mas, Ya, is it Suwardi Suryaningrat? Suwardi Suryaningrat. Kenapa dia merubah namanya? Karena ini kenapa lu yang jadi nanyain gue ya, mohon maaf ya. Gak Karena waktu apa-apa itu sekalian. Karena waktu itu kan dia nggak mau pakai Raden Masnya kan, Hmm. salah satunya. Nah itu, gue sembari meneruskan. Ya. Jadi mungkin sekalian kali ya, pasti bakalan ditanya kan kenapa suka sama Ki Hajar Dewantara, kenapa dia menjadi salah satu tokoh pahlawan yang mungkin kalau menurut gue sangat menginfluence gue sampai sekarang ini adalah yaitu dia bahkan dia kan punya Raden Masnya itu. Ya. Dia pengen bener-bener berjuang sama rakyat Indonesia itu. Ya waktu itu pas ya zaman penjajahan kan. Dia pengen bener-bener berjuang, jadi dia pengen hilangin dia punya status sebagai salah satu seorang, bisa dibilang sebagai salah satu seorang yang tinggi lah waktu itu. Sampai akhirnya dia berjuang dan ganti nama jadi Ki Hajar Dewantara. Dan kalau orang taunya Ki Hajar Dewantara itu adalah dia kan ini kan pahlawan pendidikan. Ya, Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional, pahlawan pendidikan juga. Ya. Nah, cuma ada yang orang lupa dia dulu itu sebenarnya berjuangnya tuh mirip-mirip kayak yang kemarin mungkin ikut-ikut untuk mendemo dan kawan-kawan. Karena dia dulu pernah bikin satu tulisan itu, Als ik Nederland was, ya kan? Andai saya seorang Nederland, andai saya seorang Belanda gitu. Itu tulisan-tulisan perjuangan dia sampai akhirnya dia harus dipenjara, sampai akhirnya dia awal-awalnya emang dia banyak berjuang di politik sampai akhirnya ujung-ujungnya dia berjuang di pendidikan. Kenapa dia berjuang di pendidikan? Nyata dia baru sadar bahwa yang dilakukan itu selama itu, ini mungkin bisa dicek juga banyak referensinya. Dia itu mulai perjuangannya itu dia mulai dari politis dulu kan. Mulai perjuangan politis waktu itu ada Indonesia Partai juga kan. At the end dia ternyata memilih untuk jalur pendidikan karena dia merasa bahwa selama ini dia mungkin berjuang itu cuma berdasarkan diri dia sendiri. Sampai akhirnya dia tahu bahwa ujung-ujungnya yang dia lakukan itu adalah dia pengen rakyat Indonesia itu jadi lebih maju. Dia pengen berjuangnya itu nggak sendirian. Jadi dia merasa bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa merdeka sebenarnya. Dan salah satu cara merdeka itu adalah dengan membuat masyarakat Indonesia waktu itu menjadi manusia yang seutuhnya. Gitu. Dan ini kan kalau secara timeline kan memang Ki Hajar tuh udah mulai berjuang beberapa puluh tahun sebelum Indonesia akhirnya bisa proklamasi merdeka. Kalau perjuangan dia yang paling memorable kan pasti Indonesia Party kan. Indonesia Partai, terus gara-gara tulisannya itu, tulisannya sih yang paling terkenal yang itu ya. Sangat politis sekali, cuma habis itu dia di penjara dulu, penjara diasingkan, habis itu kelar dari situ mungkin dia banyak nulis juga di sana, tapi yang paling kelihatan nextnya itu ada dia berfokus di pendidikan. Waktu itu dia bikin Taman Siswa. Taman Siswa yang fokusnya itu adalah bagaimana bisa mengembangkan pendidikan terutama waktu di era kolonial itu, yang akhirnya ujung-ujungnya dia kasarnya kayak ngasih angin segar lah di pendidikan Indonesia, gimana cara pendidikan ini benar-benar bisa memerdekakan. Mungkin kalau baca-baca tulisannya Ki Hajar di bukunya dia yang dia ada dua kan, pendidikan sama kebudayaan. Yang buku pertama itu kok lebih banyak ngomongin pendidikan. Dia tuh dari cara tulisannya aja tuh dia akan ngomong terkait dengan hal-hal yang tentang memerdekakan diri, memanusiakan manusia. Itu banyak banget tulisan-tulisan yang kayak gitu. Dan bahkan sampai
in detail gimana caranya kita harus benar-benar kasih pendidikan itu yang sampai dari anak-anak sampai akhirnya sampai keluarga dan kawan-kawannya. Dan kan tadi lu udah nyebutin soal taman siswa juga ya. Lu mau cerita nggak sebenarnya kayak bentuknya taman siswa tuh seberapa mirip atau seberapa beda sih dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang? Taman siswanya masih ada by the way di Jogja. Betul. Cuma kalau kalau yang sekarang jujur kalau yang sekarang taman siswa yang ada di Jogja itu gue belum pernah kesana lagi. Cuma yang zaman dulu ya, yang diimpikan itu pendidikan yang diinginkan itu adalah gue balik lagi, mungkin gue akan ulang-ulang terus kata-kata dia, yaitu lo memanusiakan manusia kan. Manusia yang seutuhnya itu gimana sih? Manusia yang merdeka, manusia yang bisa menanyakan banyak hal, manusia yang justru bisa bukan dinilai sebagai kerbau kalau dibilang kan. Justru manusia itu yang bekerja itu karena dia menggunakan hati nuraninya. Dia bekerja karena dia benar-benar suka akan hal yang dilakukan. Jadi kalau di compare sama sekarang, ini waktu itu pernah compare beberapa hal juga. Justru mungkin pendidikan, buat instansi pendidikan sih, bukan pendidikan ya, instansi pendidikannya, karena harus dibedain. Pendidikan itu ya kita mulai terdidik, kita mulai ngerti apa yang ini, mulai menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau instansi pendidikan kan sekolah, kadang orang datang ke sekolah tapi nggak pinter-pinter. Orang cuma datang ke sekolah dan dia cuma kasarnya dia cuma belajar datang ke sekolah, hadir, pakai seragam, ada tulisannya tutur Handayani. Atau bahkan sampai yang ada S1, S2, S3 tapi secara kelakuan dia tidak berubah. Dia hanya mendapatkan ijazah tapi tidak terdidik secara manusia. Itu yang sebenarnya banyak miss di sini. Yang banyak selalu miss mungkin beberapa instansi pendidikan, nggak semua karena ada yang bagus. Ada yang justru masih mengikuti istilahnya masih mengikuti semangatnya Ki Hajar, yaitu untuk manusiakan manusia. Tapi beberapa instansi pendidikan itu masih belum ke sana. Dan menurut lu kenapa kok nggak kayak gitu? Menurut gue gampangnya karena sistemnya udah ada yang dari lama pakai itu aja. Yang nggak memanusiakan manusia menurut gue salah satunya adalah sistem hafal dan nilai. Contohnya paling gampang gini. Kalau kita melihat menilai seseorang itu cuma berdasarkan dia bisa manjat pohon apa enggak gitu. Ya, ikan berarti dapat nilai paling jelek di situ. Ya kan? Selalu kayak gitu. Dan di sana itu sebenarnya ketika kita ngasih nilai 0 sampai 100 itu kan sebenarnya nggak masalah ketika kita ngekasih nilai itu. Cuma kalau cuma nilai karena dia nggak hafal satu hal ataupun dan akhirnya karena nggak dapat 100 dia jadi merasa gagal, merasa jelek, kalau menurut gue itu yang justru ada yang kurang di instansi pendidikan. Malah jadi kayak menyempitkan makna pendidikan. Justru jadi parameternya jadi sedikit banget. Padahal kalau lu bilang tadi kan ini pendidikan tuh harusnya soal memanusiakan manusia seutuhnya. Itu yang kadang-kadang kita sering lupa banget kan. Yang lebih kocak lagi adalah mungkin yang kita lakukan sekarang ini di pendidikan sekarang ini kita tuh nelen. Terima aja nerima. Oh yaudah diajarin ini hafal. Gunanya buat apa? Hafal aja dulu. Tidak ada ilmu yang sia-sia gitu kan. Biasa gitu kan. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Sampai akhirnya kita ngerasa bahwa kenapa sih kita nggak boleh nanya gitu. Dan akhirnya critical thinking kita dimatiin. Akhirnya kita cuma ngikutin apa yang dikatakan sama guru. Selesai. Dan padahal, itu dampaknya apa tuh buat Indonesia? Dampaknya kita jadi nggak punya, kita paling gampang itu adalah kita nggak punya base diri kita sendiri. What does it mean? What does it mean base itu gimana ya? Base itu bahasa Indonesia kayak pendirian kita sendiri kasarnya. Terutama untuk menahan hal-hal yang terjadi di era yang sekarang. Karena kita gampang banget goyahnya. Kita tuh nggak kritis gitu. Jadi kalau dampaknya buat Indonesia yang sekarang bisa kelihatan apa sih? Hoax. Bilangnya hoax apa hoax? Hoax gitu. Hoax ya. Ya hoax, fake news. Kita dengan gamblang gitu nerima apapun. Berita apapun lah, berita informasi yang kita baca itu terus kita terima tanpa kita filter lagi di diri kita sendiri. Karena waktu di ruang kelas kita memang terbiasa untuk dikasih udah pokoknya terima aja, jangan dipertanyakan, jangan diklarifikasi. Kalau menurut gue pribadi dan berpegang dari Ki Hajar, yaitu kita bukan jadi manusia seutuhnya, kita nggak merdeka. Kita nggak punya kemerdekaan untuk bertanya, kita nggak punya kemerdekaan untuk menanyakan banyak hal dan yang lebih parah lagi adalah kita nggak pernah tahu pengetahuan itu gunanya buat apa in the future. Pengetahuan itu gunanya adalah untuk menjadi budak milenial kalau gue bilang ya.
budak milenial tuh kayak gini. Ya udah belajar di sekolah, misalkan dia belajar mat, lulus lulus terus dia ngambil kuliah misalkan let's say lah ambil mungkin ekonomi kayak gitu. Terus dia bekerja misalkan sebagai akuntan gitu. Ya udah kerjanya akuntan aja. Tapi dia nggak punya kesempatan untuk mempelajari hal yang lain dan dia nggak punya kesempatan untuk menanyakan hal di luar itu. Jadi sebenarnya sekolah itu untuk nyetak bukan nyetak manusia, tapi nyetak Pekerja. pekerja. Ya, 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 ya.